pokok bahasan kita, yaitu mengenai guideline KDIGO 2021 tentang tekanan darah in chronic kidney disease. Ya. Ini tidak banyak karena memang rekomendasinya juga hanya 5. Hanya 5, 1 untuk pasien hipertensi pada anak, jadi kita hanya membahas 4 rekomendasi. Nanti kita lihat, ini baru dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2021, masih sangat hangat. Ya. Apa yang dia lakukan bahwa di sini dikatakan termnya adalah high blood pressure, jadi tidak memakai hipertensi. Ya. Itu adalah untuk menjelaskan bahwa pada kondisi populasi khusus. Kemudian untuk, nah ini tadi, ya, sebagian besar pasien-pasien dewasa, ya, yang tidak not receiving dialysis, target tekanan darahnya adalah di bawah 120. Tadi 130/80. Jadi diharapkan lebih rendah lagi dengan ketentuan bahwa kalau itu memang bisa ditoleransi dengan baik. Kemudian untuk pasien yang transplantasi disarankan di bawah 130. Ini tidak ada pada guideline-guideline yang lain. Ini nanti kita bahas bersama, ya. Ini dia tidak pada guideline ini tidak mengatakan term hipertensi, jadi dihindari untuk hipertensi untuk menghindari definisi yang standar, bahwa definisi standar kita hipertensi adalah di bawah 140/90. Jadi kita lebih cenderung mengatakan pengaturan tekanan darah pada pasien-pasien CKD, jadi tidak berhubungan dengan kondisi hipertensi. Ini adalah rekomendasi yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana pengukuran tekanan darah. Dia tetap mengukur tekanan darah secara office, ya, di kantor sebagai rutin office blood pressure. Kemudian yang kedua, dia menyarankan pengukuran di luar rumah sakit, baik itu dengan ABPM maupun dengan HBPM, ya, itu dapat dilakukan sebagai komplement. Nah, apa poin praktisnya adalah dia tetap menganjurkan pengukuran tekanan darah dengan osilometrik, yaitu osilometrik ini adalah tensimeter yang digital yang selama ini sudah mulai kita pakai dibandingkan dengan manual blood pressure. Ya. Dia tetap jadi dimanapun sekarang lebih cenderung ke digital, walaupun sebagian besar kita masih sangat komplain karena terjadi perubahan yang sangat mencolok pada pengukuran tekanan darah secara digital. Bagi pengurusan untuk apa? Kemudian yang kedua, automated office blood pressure, ya, itu juga sangat baik ya untuk sebagai tambahan. Kemudian juga ini dapat dilakukan osilometer baik pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Ya. Sedangkan untuk rekomendasi yang kedua tadi sudah kita katakan sama, kantor dan rumah itu dapat dilakukan dengan bersama. Nah, ini kira-kira yang harus kita perhatikan, apa beda pengukuran tekanan darah yang di office maupun di rumah, ya, baik pada pasien-pasien yang belum mendapat obat maupun yang sudah mendapat obat. Kalau pasien di rumah sakit dia hipertensi, sedangkan di rumah tidak, itu kemungkinan dia adalah white coat hypertension. Jadi di rumah dia biasa-biasa saja, ternyata di rumah sakit dia hipertensi. Sebaliknya, kalau di rumah dia hipertensi, sedangkan di kantor, di rumah sakit dia tidak, itu kemungkinan adalah hipertensi terselubung, mass hipertensi. Jadi juga harus kita patokkan. Oleh sebab itu, kedua hal ini harus kita kombinasi. Sedangkan bagi pasien-pasien yang sudah mendapat obat, ya, kalau dia di rumah sakit dia hipertensi, itu kita sebut sebagai white coat effect. Jadi kita sudah tahu dia hipertensi, tapi dalam kondisi di rumah sakit dia semakin meningkat. Sedangkan kalau dia di rumah yang hipertensi, itu disebut sebagai mass uncontrolled hypertension. Ini beberapa syarat kita sudah tahu bersama ini, apa yang harus kita lakukan pada pasien, pada tekniknya, ya, walaupun kita jarang sekali melakukannya, ya harus istirahat 5 menit, tidak boleh minum kopi, harus pipis dahulu, begitu. Kenyataannya ini jarang kita lakukan, tapi ini tetap harus kita perhatikan, ya, bagaimana alat yang lebih baik, kemudian dokumennya harus lebih baik. Yang tidak kalah pentingnya yang nomor 6 ini adalah kita wajib memberitahukan kepada pasien, ya,
bagaimana tekanan darahnya, baik secara verbal maupun tulisan. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, tekanan darah Bapak 140/90. Ini juga jarang kita lakukan, kecuali kalau pasien nanya. Padahal ini wajib kita lakukan. Nah, kemudian rekomendasi yang kedua adalah lifestyle intervention, ya. Yang di sini adalah tetap sodium yang utama dengan physical activity. Ya. Sodiumnya kurang dari 2 gram, kemudian kalau garam dapur itu kurang dari 5 gram ya, per hari. Kurang dari 5 gram per hari, ini juga tidak mudah kita lakukan. Kemudian juga olahraganya itu dianjurkan 150 menit per minggu. Jadi kalau orang yang senang bersepeda, mudah-mudahan ini bisa dapat tercapai. Nah, apa yang rekomendasi yang disarankan adalah ini terutama, jangan sampai kita salah. Kadang-kadang di sini letak kesalahan kita adalah yang diet DAS yang pada pasien hipertensi dan garam diet yang umumnya mengandung potasium, mengandung kalium itu tidak dianjurkan pada pasien-pasien hipertensi dengan CKD, karena kita ketahui bahwa pada pasien CKD ada kecenderungan terjadi hiperkalemi. Jadi tidak boleh, apakah itu nurtrisalin, apakah itu garam Himalaya, itu tidak dianjurkan pada pasien-pasien hipertensi dengan CKD. Sedangkan aktivitas fisik tentu harus berdasarkan kondisi kardiorespiratori, kemudian keterbatasan fisik, fungsi kognitif, ya, dan risiko jatuh. Ini harus kita perhatikan, jangan kita hanya menyuruh olahraga, tetapi kita sadar bahwa pasien-pasien CKD kita, terutama pasien HD, itu umumnya kualitas hidupnya sudah kurang baik. Tapi tetap kita harus lakukan olahraga dengan sesuai dengan kemampuan pasien tersebut. Rekomendasi yang ketiga adalah manajemen tekanan darah. Pasien CKD baik atau tanpa diabetes yang tidak mengalami dialisis, yang belum dilakukan dialisis, targetnya adalah 120 mm air raksa bila ditoleransi dengan baik. Jadi kalau tidak ditoleransi, biasanya kita akan naikkan. Dan apa poin praktis yang harus kita lakukan adalah ya tetap kita harus periksa 120, ini standarnya, jadi jangan sampai non standar pemeriksaannya. Kemudian kita juga harus mempunyai alasan untuk memberikan alasan kenapa harus diturunkan sampai 120, ya, untuk harus hati-hati untuk pasien-pasien dengan bila terjadi hipotensi postural simptomatik, ya. Jadi pada orang-orang tua, pada pasien-pasien yang rapuh itu tetap jangan kita menurunkan sampai di bawah 120. Nah, ini kita lihat bersama, ya. Kita lihat bersama pada pasien tanpa diabetes, ya, pada pasien CKD tanpa diabetes itu kita berikan rekomendasinya, ya, diberikan ACE dan ARB, ya, pada pasien-pasien high blood pressure, CKD dan peningkatan albuminuria yaitu G1 sampai G4 dan A3, ya. A3 ini artinya albuminnya sudah di atas 300, itu sangat direkomendasikan pemberian RAS inhibition. Kalau pada pasien-pasien yang A2 itu disarankan, tapi tetap direkomendasikan. Kalau kita menganjurkan ini ya sama sajalah 1 dengan 2. Untuk pasien-pasien yang diabetes, ya, pasien-pasien yang diabetes itu baik A2 maupun A3 itu sangat direkomendasikan pemberian RAS inhibition. Ya. Jadi kalau sudah terjadi positif saja proteinurianya itu sudah wajib kita berikan ACE dan ARB pada pasien-pasien high blood pressure, CKD, dan diabetes. Dan tetap dihindari untuk memberikan kombinasi ACE dan ARB atau direct renin inhibition yang sekarang sudah tidak dipasarkan lagi, baik pada pasien-pasien CKD dengan atau tanpa diabetes. Ini poin-poinnya, ya, yang sangat penting. Yang paling penting di sini adalah di sini monitoring. Monitoring dari serum kreatinin, serum potasium, ya, setiap 2 sampai 4 minggu. Setiap pemberian atau peningkatan RAS inhibition, ya. Jadi di situ dan satu lagi kita dapat meneruskan ACE dan ARB, ya, walaupun sebetulnya terjadi penurunan kreatinin lebih dari 30%.
Tapi tetap harus diwaspadai. Kalau kita lebih cenderung kalau kita tidak bisa mewaspadai, maka kita harus stop gitu ya. Dan juga yang harus kita ingat kasus hiperkalemi ya. Kasus hiperkalemi itu harus kita perhatikan, apalagi kalau kita juga memberikan mineral corticoid receptor, yaitu spironolactone. Ini adalah penelitian-penelitian ya, bagaimana manfaat ACE, terutama ACE di sini terhadap perbaikan fungsi ginjal, dan ini adalah guideline kita. Jadi dari penelitian ya, randomized visit, kita lihat 2-3 kali, kemudian kita berikan kombinasi thiazid diuretik, ACE ARB atau calcium channel blocker. Kalau dia systolic blood pressure masih di atas 120, kita harus tambahkan terapinya. Ya, tentu ini kita sudah mengetahui bersama. Kalau dia diastolic blood pressure-nya di atas 100, kita harus meningkatkan terapi yang sudah diberikan. Yang terakhir adalah rekomendasi pada pasien-pasien transplantasi. Kalau para sejawat bisa menemukan pasien-pasien transplantasi, rekomendasi pertama adalah pemberian calcium channel blocker justru dan ARB. Jadi disarankan calcium channel blocker pertama atau ARB pada first line antihipertensif terapi. Ini adalah summary dari apa yang kita dapatkan dari guideline KDIGO 2021 ini. Bagaimana kita harus menata laksana memeriksa hipertensi dengan baik ya. Jadi harus duduk, kemudian istirahat 5 menit, kemudian pada saat pertama harus kiri kanan 2 kali, divalidasi. Kemudian kalau ini sudah kita lakukan, kita harus melakukan terbukti tinggi tekanan darah, kita harus lakukan lifestyle tadi kurang dari 2 gram atau garam kurang dari 5 gram, aktivitas 150 per menit. Pada pasien pediatrik ini tentu kita serahkan kepada sejawat kita di bagian anak, tapi tetap obatnya adalah ACE dan ARB. Sedangkan pada pasien dewasa yang kurang dari SPP kurang dari 120, ya kita harus turunkan di sini. Kita dapat memberikan ACE dan ARB. Kalau dia ada G1, G4 dengan A3 itu 1B, ya. Sedangkan dia kalau A2 itu 2C, jadi disarankan. Kalau yang ini diabetes itu wajib ya, jadi direkomendasikan. Kalau dia kurang dari 130/80 itu dapat diberikan calcium channel blocker atau ARB. Sebagai pesan yang dapat kita dapat dari guideline ini adalah tadi kita sudah mengetahui CKD itu meningkatkan hipertensi dan berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler, kemudian kontrol hipertensi itu sangat penting untuk memperlambat progresi CKD dan menurunkan risiko kardiovaskuler. Dan yang paling penting adalah kita harus berupaya untuk menata laksana pasien sesuai dengan manajemen evidence base. Ya, evidence base yang kita ketahui, jadi kadang-kadang kita lupa, boleh kita buka lagi sehingga kita dapat menata laksana pasien dengan baik.